Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai binary distillation ya. Perhitungan binary distillation dengan menggunakan metode McCabe-Thiele. Ya, jadi pada kasus pemisahan biner ya, percampuran biner, itu kita bisa menghitung jumlah stage dari pemisahan tersebut dengan menggunakan metode grafis. Nah, ini nama metode adalah metode McCabe-Thiele. Nah, ini ada beberapa asumsi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama yaitu kecepatan alirannya dianggap tetap. Ya, jadi nilai L dengan V-nya selalu sama. Lalu kemudian untuk menghitung jumlah plate-nya, kita memerlukan data umpannya berapa, lalu kemudian fraksi mol umpannya berapa, fraksi di bottomnya kita menginginkan berapa, fraksi di destilat kita juga menginginkan berapa, serta refluksnya. Nah, reflux ini adalah perbandingan antara cairan yang dikembalikan dari atas, ya, dari hasil atas, serta cairan yang diambil sebagai produk destilat D. Nah, untuk neraca massa totalnya, ya, ini F ini adalah umpan yang masuk ke menara destilasi, B adalah bottom, dan D adalah destilat. Sehingga F sama dengan B plus D. Kemudian untuk neraca massa komponennya, tinggal dikalikan dengan fraksi mol umpan, fraksi mol bottom, dan fraksi mol destilat. Kalau nanti kita akan menganalisis secara terpisah antara rectifying section dan enriching section. Coba kita lihat yang pertama adalah untuk rectifying section. Jadi rectifying section adalah bagian yang di atas ya, bagian di garis operasi atas. Ini nanti akan ada dua garis operasi atas dan garis operasi bawah. Nah, dari skema gambar garis operasi atas ini ya, garis operasi atas ini, maka bisa kita buat neraca massa totalnya adalah yang masuk ke sini ya, adalah V sama dengan L plus D. Ya. V sama dengan L plus D. Kalau V-nya kita kalikan dengan fraksi mol, yaitu V dikalikan Y, maka sama dengan L dikalikan X ditambah D dikalikan dengan XD-nya. Nah, jadinya seperti ini kalau kita rubah susunannya. Y sama dengan L per V dikalikan X ditambah D per V dikalikan XD. Ini kalau misalkan V-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi neraca massa tadi ya. Neraca massa total dari garis operasi atas atau di rectifying section-nya ini. Nah, kalau R itu adalah L per D, maka rumus ini bisa saya tulis ulang menjadi seperti ini. Di mana Y sama dengan R per R plus 1 dikalikan X plus 1 per R plus 1 XD. Ya, ini adalah yang dinamakan dengan garis operasi atas. Selanjutnya mari kita lihat di garis operasi bawah, yaitu stripping section. Ini juga sama, rumus ini berasal dari neraca massa total stripping section, di mana yang masuk ya, yang masuk ke sini adalah V ya. Yang masuk adalah L. Maaf. Yang masuk adalah L. L sama dengan V ditambah dengan B. Nah, ini kalau misalkan kita pindah semuanya kita kalikan V, jadi sini adalah VY ya. Lalu kemudian B-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi L sama dengan V plus B. Dikalikan dengan fraksi molnya. L dikalikan dengan fraksi molnya adalah X. B fraksi molnya adalah XB. Dan V fraksi molnya adalah Y. Nah, ini kalau kita tuliskan persamaan neraca massa totalnya menjadi seperti ini. Y sama dengan L per V dikalikan X dikurangi B dibagi V dikalikan dengan XB-nya. Ini adalah stripping section, bagian bawah dari menara destilasi. Lalu ada beberapa jenis kondisi umpan. Ya, ada beberapa jenis kondisi umpan. Ada 5 kemungkinannya. Yang pertama adalah saturated liquid, saturated vapor, liquid dan vapor, subcooled
cold liquid, dan superheated gas. Kalau yang di gambar ini yang paling mudah bisa dilihat, mungkin yang pertama adalah liquid vapor ya. Liquid vapor itu berarti dia ada umpan yang berupa uap dan umpan yang berupa cair. Nah, ini yang paling mudah untuk dikenali. Gambar ini adalah kondisi umpan apabila kondisinya adalah liquid dan vapor. Kemudian kondisi yang atas ini kira-kira apa ini? Nah, ini adalah kondisinya superheated gas ya, kondisinya superheated gas. Bisa dilihat di sini karena suhu dari umpan yang cukup tinggi, maka liquid yang turun ke bawah dia akan ikut ke atas sebagian ya, beberapa akan teruapkan sehingga naik ke atas kembali ke puncak menara destilasi. Lawannya adalah yang ini, berarti ini adalah kondisi subcooled liquid ya, di mana vapornya yang harusnya naik ke atas dia ikut terembunkan menjadi liquid. Lalu kemudian untuk yang saturated liquid ya, kalau kondisinya adalah saturated liquid berarti dia akan lebih cenderung menjadi cair ya. Sehingga kalau di gambar ini kondisinya kalau dia masih saturated liquid maka dia akan cenderung ke bawah menara destilasi, dan untuk yang saturated vapor kondisinya adalah seperti ini. Dia akan naik ke atas ya, uap jenuh saturated vapor. Maaf, atau terbalik, kalau untuk yang vapor saturated vapor dia uap jenuh dia lebih cenderung ke cair, makanya inilah yang saturated vapor, ini adalah saturated yang liquid ya, ini saturated liquid, ini adalah saturated vapor. Oke. Nah, untuk kondisi ini bisa kita gunakan persamaan neraca panas ya, di mana Q itu adalah M Cp delta T plus lambda dibagi dengan lambda. Ini nanti kita bisa mendapatkan persamaan garis ya, Y sama dengan Q minus Q. Q per Q minus 1 dikalikan X dikurangi ZF per Q minus 1. Inilah persamaan garis untuk menggambarkan garis Q line ya, garis Q line atau garis operasi garis neraca umpannya ya, garis kondisi umpan. Nah, ini ada garis-garis yang mudah dikenali, ada yang tegak lurus ke atas, ada yang tidur, ada yang di tengah-tengah, ada yang condong ke atas, ada yang condong ke bawah. Nah, ini yang paling mudah dikenali lagi adalah yang setengah-setengah. Nah, ini adalah kondisinya adalah liquid plus vapor ya, kelihatan. Lalu kemudian kalau yang ke atas ini dia kondisinya adalah saturated liquid, Q sama dengan 1 ya, jadi kalau misalkan dimasukkan Q-nya sama dengan 1 di sini, 1 dibagi dengan 0, 1 dibagi 1 ya 0 ya, 1 0 juga. Kalau misalkan 0 0 0 0 tidak bisa bersama ini, Q sama dengan 1 ya. Intinya untuk mendapatkan garis ini kita harus masukkan dari data-data MCP delta T dan lambdanya, sehingga nanti diperoleh garis kita menggunakan 2 titik ya, 2 titik, lalu kemudian misalkan dimasukkan X-nya pada saat X-nya 0 dan X-nya berapa, nanti kita tarik garis lurus maka dia akan menunjukkan garis operasinya. Seperti itu. Jadi yang ke atas ini adalah saturated liquid, maka yang ini dia adalah garis subcooled liquid, dan yang ke bawah dia adalah superheated gas. Dan ini adalah saturated vapor ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja.
Jadi untuk contoh yang pertama, ini ada beberapa contoh ya. Hanya satu contohnya saja. Jadi ada sebuah kolom fraksinasi dengan tekanannya adalah 101 kilopascal, akan kita pakai untuk memisahkan 30 kilomol campuran benzen dan toluen yang mengandung 0,6 fraksi mol toluen. Hasil atasnya mengandung 0,97 fraksi mol benzen dan produk bawahnya mengandung 0,98 toluen. Kemudian untuk refluksnya kita gunakan 3,5 dan umpan berada pada titik didihnya dan dimasukkan rate optimum dan reflux pada suhu jenuh. Kita diminta untuk menghitung jumlah produk atas dan produk bawah serta menghitung jumlah stage yang diperlukan. Oke, nah tadi kita sudah dapat dari soalnya, ada beberapa yang perlu kita tuliskan ulang di sini ya. Dan ini sudah ada datanya juga. Ini data kesetimbangan grafik VLE antara benzen dengan toluen, Y dengan X-nya. Nah, yang kita gunakan sebagai basis perhitungan adalah komponen yang volatil. Di antara dua komponen itu mana yang komponen volatil, maka itu kita jadikan acuan sebagai fraksi molnya. Maka diketahui tadi di sini kita menginginkan hasil atasnya mengandung 0,97 fraksi mol benzen. Berarti ini adalah nilai dari XD ya, untuk benzen, sehingga untuk nilai fraksi mol di bottomnya adalah 1 minus 0,98 karena 0,98 ini adalah milik dari toluen. Sehingga XD-nya 0,97 dan X di W-nya adalah 0,02. Feed-nya ada 30 kmol per jam ya. Feed-nya adalah 30 kmol per jam. Ini adalah penjumlahan antara destilat dengan bottom ya. F sama dengan D plus W. Kalau kita kalikan dengan fraksi molnya masing-masing untuk fraksi mol di benzen. Fraksi mol benzen di umpan tadi adalah 0,4 ya. Karena toluennya 0,6, maka benzennya adalah 0,1 dikurangi dengan 0,6. Jadi hasilnya adalah 0,4. Ya, 30 dikalikan 1 minus 0,6 sama dengan destilatnya kita tidak tahu. Fraksi mol di destilat 0,97, W-nya kita juga belum tahu. Fraksi mol di bottomnya adalah 0,092. Nah, dengan menggunakan persamaan ini ya, persamaan yang neraca massa total dan neraca massa komponen, maka kita bisa mendapatkan nilai untuk produk bawahnya adalah 18 kilomol dan produk atasnya sebesar 12 kilomol. Ini adalah dari hasil perhitungan menggunakan persamaan yang neraca massa total dan neraca massa komponennya. Lalu kemudian kita bisa menganalisis dari refluksnya. Reflux ini adalah 3,5 tadi diketahui ya. Reflux yang kita gunakan adalah 3,5. Sehingga nanti untuk menggambarkan grafik pada ini ya, grafik nilai dari operasi ini ya. Jadi R ini bisa kita gunakan untuk membuat garis operasi bawah ya dari persamaan ini. Garis operasi atas, maaf, garis operasi atas. Garis operasi atas, kalau misalkan X-nya kita nolkan ya, maka nilai dari Y ini bisa kita hitung dari XD per R plus 1 ya, dimana tadi XD nya adalah
destilatnya adalah 0,97 ya, 0,97 dibagi 3,5 plus 1. Maka hasilnya adalah ini. 0,97 dibagi dengan 4,5, 0,216. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. 0,216. Jadi ini untuk menggambar garis operasi atas. Ini nanti perpotongan antara garis operasi atas dengan Q line itu bisa dapat titik untuk membuat garis operasi bawah. Nah, untuk Q line-nya sendiri, ya, umpannya kan berada di titik D. Berarti dia masih kondisinya cair, jenuh. Cair, jenuh. Dia masih kondisi cair dan mau menguap. Nah, tadi saturated liquid, ya, saturated liquid Q-nya adalah 1, maka nanti garis operasinya adalah tegak lurus ke atas seperti ini. Ya, garis vertikal dengan titik pangkalnya ZF sama dengan XF, ya, dimana titiknya adalah 0,4 dan panjang karena nilainya tadi adalah Q per Q-1 adalah tak hingga, ya, Q per Q-1 tak hingga, jadi garisnya tegak lurus panjang. Lalu kemudian nanti kalau kita tarik horizontal, ya, memotong dengan garis operasi N rectifying sectionnya atau seksi enriching section, ini sama di sini operasinya enriching tulisannya. Nanti kita akan bisa mendapatkan garis operasi stripping. Nah, coba mari kita gambarkan untuk penyelesaiannya di Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Ini adalah grafik yang diperoleh dari data ini ya, data kesetimbangan. Ini grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah VLE diagram untuk benzen toluen, dan X dan Y-nya adalah fraksi mol cair dan uap untuk komponen si benzen ya, di komponen benzennya. Nah, jadi yang pertama kali harus dibuat, kita menentukan titik umpan, titik destilat, dan titik produk bawah. Tadi untuk umpannya adalah berapa tadi? Umpannya 0,4 ya. 0,4, nah ini sih sudah ada, saya akan ambil saja, tapi kita akan tetap step by step, satu per satu. Saya akan tunjukkan caranya ya, ini di garis 0,4. Jadi ini adalah untuk garis XF. ZF. Lalu kemudian untuk yang X destilatnya. Destilatnya tadi kan 0,8 ya. 0,8. Kok nggak mau? Udah nggak apa-apa. Saya ambilkan dari sini saja. 0,97 atau 98? 0,97 untuk destilatnya. Ini kita letakkan di titik 0,97, lalu kita tarik garis ke atas sampai menyentuh garis Y sama dengan X. Lalu kemudian yang berikutnya kita buat garis ya, untuk bottomnya, dimana untuk bottomnya tadi adalah 0,02 ya, fraksinya 0,02, maka kita tinggal letakkan saja di titik 0,02. Bisa kita zoom agar lebih jelas. Nah, oke, sepertinya sudah ya, sudah cukup. Siap untuk persiapan perhitungan jumlah stage menerdestilasi menggunakan metode McCaptil. Ini adalah untuk meletakkan umpan, ya, umpan agak geser dikit ya. Ini adalah umpan, ini adalah destilat, ya, ini adalah produk
bawahnya. Lalu kemudian kita akan membuat garis Q-line. Q-line-nya tadi kan tegak lurus ya. Q-line-nya tadi tegak lurus. Ini bisa di copy nggak ya? Oh bisa. Q-line-nya kita tegak lurus. Panjang. Ya, panjang tak terhingga. Ini saya beri warna agak beda mungkin ya. Saya beri warna ungu begini ya. Ya, oke. Lalu kemudian jelas ya, inilah Q-line saturated liquid, dia tegak lurus ke atas. Kemudian untuk selanjutnya kita buat garis operasi atas. Garis operasi atas itu kita tarik dari perpotongan antara XD di sini, ya, XD di sini, sampai ke titik tadi, interceptnya tadi yang kita hitung di sini. Ya, dimana pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 0,216. Nah, ini kita tinggal tarik garis lurus sebenarnya. Ya, ini dari titik ini ke titik 0,216 kira-kira di sini ya. Oke. Ini 0,216 dari kok hilang. Kita copy saja dulu. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kemudian ini kita tarik ke titik 0,216 di sini ya. Oke, nah jadi garis ini adalah garis operasi atas. Ini garis operasi atas yang atas ini. Inilah garis operasi atas. Sehingga ini bisa kita kurangi sampai cukup segini. Ini juga sama. Titiknya hanya sampai sini saja. Nah, ini adalah garis operasi atas. Nah, kemudian garis dari perpotongan ini sampai ke XB itu adalah garis operasi bawah. Ini adalah garis operasi yang bawah. Ini tinggal kita tarik garisnya ke sini ya. Oke, tidak rapi tidak apa-apa ya. Jadi kalau perhitungan menggunakan McCaptil tentunya nanti akan ada pergeseran sedikit ya. Untuk letak stage, untuk jumlah stage ya, tidak selalu sama persis. Kalau kita menggambarkan ini saja dari grafik VLE-nya saja terlihat kaku, tidak terlalu smooth ya. Jadi ya, ini adalah pendekatan saja, Nah, kalau sudah, maka persiapannya sudah jadi. Nah, cukup mudah ya, cukup mudah untuk menghitung, untuk melakukan perhitungan jumlah stage. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita zoom agar lebih akurat nanti hasilnya. Lalu kemudian langkah yang pertama, dari titik perpotongan ini kita tarik garis lurus ke samping sampai menyentuh grafik VLE. Ini akan saya beri warna hijau agar lebih berbeda lagi. Inilah perpotongannya. Oke, lalu kalau sudah kita tarik lagi garis. Kalau sudah menyentuh di titik ini, ini kita letakkan di sini. Ini tarik garis lurus begini ya. Kalau sudah dibenturkan dengan grafik garis operasi atasnya. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan dilihat bisa dibaca, ini adalah gambaran fraksi mol di setiap stage.
gambaran fraksi mol di setiap stage. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Ya, ini untuk yang stage berikutnya kita turut tambahkan lagi, ini adalah stage berikutnya, dan begitu seterusnya sampai nanti dia melewati perpotongan antara garis operasi atas ya dengan Q line. Nah, ini sudah melewati Q line ya. Kalau sudah melewati Q line seperti ini, maka garis yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat garis sikunya tidak lagi garis operasi atas, tapi dia sudah menggunakan garis operasi yang bawah. Ini terus dilanjutkan. Terus dilanjutkan sampai melewati atau sama dengan fraksi mol bottomnya. Ya, sampai fraksi mol bottomnya. Selalu hilang ya. Ini masih belum, sedikit lagi ya. Nah, ini sudah melewati. Oke. Kalau sudah, maka jumlah stage bisa kita hitung dari titik sikunya. Ya, jadi ini adalah yang stage pertama, stage kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini mungkin kalau lebih detail lagi, ini mungkin tadi saya ada geser-geser sedikit ya. Kalau di atas tadi sampai 13 saya perhitungan yang di sini. Ini mungkin kalau dibuat ulang hasilnya bisa lebih detail lagi. 13 dan lokasi stage-nya ya, lokasi stage-nya adalah titik siku ketika terjadi perubahan atau pergeseran dari garis operasi atas ke operasi bawah. Nah, di sini adalah di stage yang ke-6. Ini sama kalau lokasi feeds-nya sama dengan yang di atas. Di feed stage yang ke-6 ya. Nah, itu tadi itu kira-kira ya untuk 0,1. Oh, ini masih geser, bukan di sini, betul. Ternyata 0,02 itu di sini. Oh ya, berarti betul nih, masih tambah satu stage lagi ya. Tambah satu stage lagi, ini ternyata di sini saudara-saudara. Ini geser sedikit, oke. Tambahkan satu stage lagi ternyata di sini. Iya. Oke. Selesai untuk perhitungan jumlah stage dengan menggunakan metode McCabe-Thiele pada pemisahan
biner, ya, pada pemisahan biner. Nah, kalau misalkan saya ingin menghitung jumlah stage minimum, ya, untuk menghitung jumlah stage minimum, maka caranya adalah ketika kita tidak memiliki produk atas. Ya. Kalau kita tidak memiliki produk atas, maka kita bisa mendapatkan jumlah stage minimum. Jadi jumlah stage minimum itu terjadi apabila refluksnya adalah reflux total. Kalau refluksnya reflux total, maka nilai L per D-nya itu tak terhingga. Sehingga garis operasi atas dan bawah itu dia sama lokasinya dengan grafik Y sama dengan X. Ini kalau saya copy lah. Saya kopikan lagi seperti ini. Kemudian ini adalah umpan, ya. Atas, ini adalah yang umpan. Ini adalah yang umpannya. Lalu kemudian terlalu kecil sekali. Ini adalah untuk bottomnya. Jadi kita tidak lagi menggunakan garis operasi atas dan bawah, tapi kita langsung menggunakan grafik atau garis Y sama dengan X-nya. Ini kita tinggal klik ke sebelah kiri seperti ini. Lalu kemudian saya ganti dulu warnanya. Saya ganti menjadi warna oranye. Lalu kemudian kita tarik lagi garis dari atas ini sampai ke bawah seperti ini. Lanjutkan lagi ke kiri. Tambahkan lagi ke bawah lagi, dan begitu seterusnya. Sampai melewati fraksi mol bottomnya. Nah, ini untuk kasus ini coba kita lihat. Coba kita perkirakan berapakah jumlah stage minimumnya. Mudah, ya, untuk menghitung jumlah stage minimum. Ini nanti bisa dengan mudah untuk mengerjakan dengan case-case yang lainnya. Ini agak geser. Ini kayaknya sudah melebihi sedikit pas. Jadi kalau kita hitung jumlah stage minimumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi ada 8 stage. Jumlah minimum adalah 8. Oke. Lalu satu lagi yang perlu kita tahu, bagaimana cara menghitung reflux minimum. Nah, ini yang sering kita dengar, ya. Bagaimana cara menghitung reflux minimum? Nah, reflux minimum ini kalau dari grafik itu dapat dengan mudah kita cari ketika titik XD itu kita hubungan dengan Q line pada
garis VLE-nya. Ini kalau misalkan saya hapus ya. Kalau saya hapus, lalu kemudian key line-nya saya tarik ke atas seperti ini, maka dengan cara saya mengangkat ini ke arah Q line, ya, dengan saya angkat ke arah Q line seperti ini, dengan mengangkat Q line seperti ini ya. Kemudian ini jumlah stage-nya saya hapus dulu. Maka garis operasinya tidak akan lagi sama ya. Jadi harus kita tarik ke atas seperti ini. Nah, inilah garis operasinya. Lalu apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan reflux minimum? Bisa dilihat sini, kalau misalnya kita buat garis siku tadi, maka pada titik pinch ini, ya, titik pertemuan antara garis operasi atas dan bawah, itu dia menyatu dengan garis VLE. Sehingga untuk mencapai titik bottom ini, maka kita akan memerlukan jumlah stage yang tak terhingga. Itulah kenapa jumlah reflux itu tidak boleh sama dengan reflux minimum. Jadi reflux minimum itu adalah reflux batas agar kita tetap bisa memisahkan campuran biner tersebut. Karena kalau tidak, maka akan diperoleh jumlah stage yang tak terhingga untuk mendapatkan fraksi bottom yang kita inginkan. Nah, artinya justru malah bisa jadi tidak akan tercapai tujuan kita karena jumlah stage-nya sangat banyak sekali. Lalu kemudian berapa reflux minimumnya? Nah, reflux minimumnya adalah dengan cara menarik garis tadi. Nah, ini grafik saya tambahkan garis ya. Saya tambahkan garis dari sini agar tegak lurus. Ya, kita teruskan garisnya sampai menyentuh ke sumbu X sama dengan 0. Nah, di sini kurang lebih 0,4 lah ya, kurang lebih 0,4. Atau X-nya sama dengan 0,4. Y-nya sama dengan maaf, bukan Y, XD ya. XD tadi sama dengan 0,97. 0,97. Masih ingat rumus dengan garis operasi atas yang tadi kita gunakan? Di mana Y itu sama dengan 1 dibagi dengan R plus 1 dikalikan dengan, atau ini saya rubah di sini saja ya. Y sama dengan XD. XD dibagi dengan R plus 1. Atau R plus 1 sama dengan XD dibagi dengan X-nya. Sehingga R minimumnya diperoleh sama dengan ini dikurangi dengan 1,425. Nah, ini adalah nilai dari reflux minimum. Nilai perbandingan antara L per D. Jadi tidak boleh lebih kecil jumlah destilat yang kita ambil, tidak boleh lebih banyak dari 1,425 L. Nah, itu adalah reflux minimumnya. Oke, jelas ya. Jadi kita sudah menghitung jumlah stage, kita menghitung lokasi feed stage-nya, kita menghitung jumlah stage minimum, dan kita juga menghitung berapa reflux minimumnya. Oke, sekian untuk video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.